Anda menyaksikan News Update pukul 12 waktu Indonesia Barat. Unjuk rasa ribuan massa dari berbagai ormas keagamaan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat kemarin menyisakan kerusakan pada taman di depan kantor Gubernur DKI Jakarta. Dibutuhkan waktu selama 1 bulan untuk mengembalikan kondisi taman seperti semula. Puluhan petugas Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Sabtu pagi dikerahkan untuk memperbaiki taman yang berada di depan kantor Gubernur DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Tanaman-tanaman yang rusak dicabut dan diangkut ke atas sebuah truk. Pembersihan dan penataan kembali taman seluas 300 meter ini akan dituntaskan hari ini. Tanaman yang rusak nantinya akan diganti dengan tanaman baru yang diambil dari kebun bibit milik Pemprov DKI Jakarta. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Jafar Mukhlisin, mengatakan dibutuhkan waktu selama 1 bulan untuk mengembalikan kondisi taman seperti semula. Sementara biaya yang dia harus dikeluarkan untuk perbaikan dan perawatan berkisar antara 60 hingga 70 juta rupiah. Unjuk rasa memprotes pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok berlangsung damai. Aksi dimulai dari Masjid Istiqlal menuju Balai Kota Jakarta. Unjuk rasa yang diikuti ribuan orang dari berbagai ormas Islam berlangsung di beberapa tempat. Massa berkumpul di Balai Kota Jakarta setelah berorasi di depan kantor Bareskrim yang ada di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Setelah menyampaikan tuntutannya, massa dengan tertib membubarkan diri. Sebagian besar pengunjuk rasa berjalan menuju Masjid Istiqlal untuk mengambil kendaraan mereka. Untuk mengamankan jalannya unjuk rasa dikerahkan sekitar 3.000 aparat keamanan. Alhamdulillah sampai saat ini situasi masih kondusif. Kita lihat tadi Pak Pangdam, Bapak Kapolda juga barusan melintas. Beliau memantau, memonitor pelaksanaan hari ini. Memang kita lihat untuk siang hari ini dari sekitar 13.30 kan masa sudah mulai bergerak dari Istiqlal menuju Bareskrim kantor di kantor KKP. Dan sekarang ada 2 titik yang pengamanan kita juga koordinasi masa juga ada 2. Kita masih melakukan pengamanan juga. Satu di KKP, dan satu lagi di Balai Kota. Sebelum berunjuk rasa ke kantor Bareskrim dan Balai Kota Jakarta, pada pagi hingga siang hari, massa berkumpul di Masjid Istiqlal. Setelah menunaikan sholat Jumat, mereka berkonvoi ke lokasi unjuk rasa. Dalam orasinya, pengunjuk rasa memprotes pernyataan Ahok terkait surat Al-Maidah dalam Al-Quran. Mereka juga menilai Ahok telah menistakan agama. Namun Ahok sendiri telah meminta maaf terkait pernyataannya tersebut. Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Kalian bisa lihat suasana videonya seperti apa. TV One semua juga ada di lokasi, kok nggak ada TV yang menganggap itu sebuah pelecehan. Saya juga bukan anti Islam, saya dari kecil kamu bisa lihat, bukan kita mau riak itu ya. Sekolah-sekolah Islam kita bantu izin berapa banyak selesaikan izin, termasuk KJP untuk madrasah, termasuk kita bangun masjid. Kamu bisa lihat tindak tangkap saya, ada nggak musuhin Islam, ada nggak pengen melecehkan Al-Quran. Makanya saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Jangan sampai, saya pikir komentar ini jangan diteruskan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa bernegara. Pengunjuk rasa yang sudah membubarkan diri membuat jalan sekitar Balai Kota kembali lancar. Arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka yang sempat dilanda kemacetan juga sudah mulai lancar. Namun lokasi unjuk rasa tampak kotor dengan sampah yang berserakan. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Ya pemirsa, setelah belasan tahun digunakan warga sebagai tempat pembuangan sampah, empang seluas 2.000 meter persegi milik Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan KPKP di kawasan Pondok Labu, Cilandak, kini lahan tersebut direvitalisasi sebagai embung. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Julita Telaumbanua serta juru kamera Gerald Witama langsung dari Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Ya Julita, bagaimana kondisi terkini di Embung Pondok Labu ini?
Halo Eliza dan juga pemirsa, situasi terkini dari embung yang ada di Pondok Labu, Jakarta Selatan masih dalam proses pembangunan. Nah, meskipun saat ini masih dalam proses pembangunan, yaitu di sini belum disemen pinggirannya, kemudian juga masih banyak sampah di sekitarnya, namun embung ini sudah dapat difungsikan. Nah, fungsi utamanya adalah untuk menampung air hujan sementara, di mana memang wilayah ini seringkali terkena banjir saat hujan melanda, sehingga embung ini dipergunakan untuk menampung air sebelum mengalir ke saluran penghubung Pinang Kalijati. Nah, saat ini sudah ada alat berat ini yang ada di belakang saya yang digunakan juga adalah untuk mengeruk embung agar dapat berfungsi maksimal dan juga untuk membersihkan sampah yang ada di sekitar embung ini. Dan sejak pagi tadi juga pemirsa, kami juga melihat ada petugas dari kecamatan dan juga dari suku dinas PUPR dan juga KPKP untuk dapat melanjutkan pembangunan dari embung ini. Mereka membawa material berupa pasir, tanah dan juga semen untuk dapat melanjutkan pembangunan embung ini. Dan sebelumnya pemirsa, lahan seluas 2.000 meter persegi ini digunakan warga di sekitar Pondok Labu, Jakarta Selatan untuk tempat pembuangan sampah, dan juga sebelumnya ini ada empang yang biasanya digunakan untuk memancing warga yang ada di sekitar ini. Dan kemudian sekitar 1 bulan yang lalu itu terjadi longsor tepat di belakang hutan kota Pondok Labu, Jakarta Selatan, yang itu di belakangnya terdapat embung yang ada pada saat ini, dan kemudian longsor ini sebulan yang lalu menutup saluran air sehingga ada puluhan rumah warga yang ada di Pondok Labu ini terendam banjir, sehingga lahan yang dijadikan embung saat ini dijadikan alternatif penampungan air hujan sehingga tidak terjadi lagi hal serupa. Nah, ini masih dalam proses pembangunan, nantinya akan dirapikan. Saat ini masih banyak sampah di sekitar embung ini, karena tadi saya sempat juga berbincang kepada dari pihak kecamatan dan juga warga, masih banyak warga yang belum memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan, sehingga ini nanti akan terus dibersihkan, kemudian semen-semen akan dibuat di pinggiran embung ini dan juga akan dibangun turap agar lebih kokoh bangunannya untuk menampung air, dan ditargetkan ini akan selesai pada akhir tahun ini. Eliza. Julita, apakah masih ada warga yang membuang sampah di tempat itu, dan bagaimana reaksi warga terkait dengan adanya embung ini? Iya, betul sekali Eliza, masih banyak sekali warga yang belum memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan, karena memang seperti yang Anda katakan tadi bahwa sudah cukup lama, yaitu belasan tahun warga itu membuang sampah di sini, sehingga dengan adanya revitalisasi dari lahan empang dan juga tempat pembuangan sampah menjadi embung ini menjadi kabar yang cukup baik bagi warga, karena sebelumnya ini sampah di sini cukup banyak dan kemudian menimbulkan bau yang tidak sedap di permukiman warga, sehingga pada saat ini dengan pembangunan embung, bau sudah tidak menyengat seperti sebelumnya dan juga sampah sudah berkurang, namun masih banyak, sehingga dihimbau bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Pondok Labu ini agar dapat membuang sampah pada tempatnya, karena sebenarnya dari suku dinas kebersihan itu sendiri memiliki fasilitas pengangkutan sampah door to door dari rumah warga, dan kemudian juga ada tempat pembuangan sampah umum yang ada di wilayah Pondok Labu, Jakarta Selatan, yaitu tepatnya ada di wilayah sini, ada di dekat Kelurahan Lebak Bulus 3, disiapkan oleh pemerintah kota Jakarta Selatan, sehingga sebenarnya tidak perlu lagi membuang sampah di embung yang ada di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Dan tentunya ini juga menjadi kabar baik, karena sebelumnya ini terdapat empang, dan bahkan hingga saat ini warga dan juga anak-anak bermain ke sini dan juga bahkan memancing, sehingga dengan adanya pembangunan embung ini juga dapat menjadi alternatif rekreasi jika sudah selesai, karena memang rencananya seperti saya sampaikan bahwa ini akan dibersihkan dan kemudian akan dibangun taman begitu oleh Pemkot Jakarta Selatan. Eliza. Baik, terima kasih Julita untuk informasinya. Julita Telalumbanua dan juru kamera Gerald Dwitama langsung dari Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan. Upaya peruntuhan gedung terbengkalai di kawasan Bintaro Sektor 7, Tangerang Selatan masih terus berlangsung sejak tadi malam. Kita akan bergabung dengan reporter Faizin Adi dan juru kamera Nova Maulana serta pilot drone Jen Anwar yang sudah berada di sana saat ini. Ya, Faizin,
Apa kendala yang terjadi dalam proses peruntuhan gedung terbengkalai di Bintaro saat ini? Ya Elisa, tidak ada kendala. Sebenarnya tadi menurut pelaksana dari proyek peruntuhan gedung ini tidak ada kendala khusus dari pengerjaan peruntuhan gedung 2 ini. Hanya ada penyesuaian penyesuaian kecepatan di mana tadi malam karena terkendala oleh penglihatan, operator terkendala oleh penglihatan, dan demi memperhatikan aspek keamanan, maka kecepatan pengerjaan tadi malam dikurangi sehingga saat ini pengerjaan perobohan gedung terbengkalai tersebut kembali dilanjutkan. Dapat terlihat di belakang saya ini alat berat terus memasang beban di puncak tertinggi dari gedung tersebut, dan perobohan gedung ini memakai metode pembebanan maksimum atau metode overload, di mana selama seminggu sebelumnya rangka gedung telah diberi zat kimia khusus untuk mengurangi ketahanan atau kekuatan atau daya tahan dari gedung tersebut sehingga menjadi lebih rapuh, dan kemudian setelah ketahanannya rapuh, maka pada mulai malam tadi hingga saat ini secara bertahap puncak gedung diberi beban melebihi batas maksimumnya, yakni sebesar 110 ton. Pembebanan ini dilakukan secara bertahap menggunakan alat berat. Dengan demikian diharapkan dengan pemberian beban tersebut maka akan ada efek domino, di mana secara bertahap puncak gedung ini akan roboh secara pelan-pelan sehingga lebih aman bagi gedung-gedung di sekitarnya, mengingat gedung terbengkalai ini berada di kawasan pusat bisnis, sehingga jika menggunakan metode lain akan ada resiko-resiko seperti yang terjadi sebelumnya, di mana sempat dilakukan menggunakan metode manual. Dan metode perobohan gedung dengan menggunakan metode overload ini adalah yang pertama kali di Indonesia, dan sebelumnya sempat ada wacana menggunakan metode dinamit, tetapi selain karena aspek keselamatan juga belum ada tenaga ahli yang memiliki sertifikasi di bidang perobohan gedung dengan menggunakan metode dinamit. Dan untuk perobohan hari ini estimasi dari kontraktor memakan waktu 6 jam, namun jika turun hujan maka pekerjaan akan ditunda dan dilanjutkan keesokan harinya. Dan dari kontraktor ini memiliki waktu pengerjaan selama 90 hari sejak pertama kali penandatanganan kontrak sekitar seminggu yang lalu. Tetapi dari pihak pelaksana sendiri optimistis bahwa perobohan gedung ini akan selesai dalam waktu hanya 1,5 bulan, termasuk pembersihan puing-puing gedung setelah dilakukan peruntuhan. Ya, Eliza. Iya, Faizin, kalau kita ingat sebelumnya memang gedung ini sempat diruntuhkan secara manual, dan bahkan ada juga insiden yang terjadi pada awal Juni lalu. Lalu apa upaya pemerintah setempat terkait hal ini agar kasus ini tidak terulang lagi? Ya, tadi pada pagi hari tadi sempat ada Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidiani, yang melakukan kunjungan, dan dia menyatakan bahwa berkaca dari kejadian pada awal Juni lalu, maka pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan dan peruntuhan gedung-gedung yang ada di wilayah Tangerang Selatan. Dan berikut kutipan pernyataan dari Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidiani. Yang pasti kita menghimbau dan meminta kepada siapapun yang mau berinvestasi di Tangsel
baik proses pembangunan maupun pada saat pelaksanaan maupun mau perubuhan ya harus ada izinnya. Ini kan sebagai contoh, tadinya mungkin kan pemilik bangunan pengen cepat selesai sehingga tidak ada izin, tapi ujungnya malah jadi merugikan sebetulnya kan, jadi berapa kali lipat biaya yang dikeluarkan, sehingga mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi semuanya. Dan tentu juga bagi kami akan terus melakukan pengawasan dan mohon bantuan kepada masyarakat bila menemukan hal-hal di lapangan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak mempermasalahkan laporan dirinya ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan penistaan agama. Ahok mengaku laporan dirinya ke Polri wajar terjadi dalam kontestasi politik jelang Pilgub DKI saat ini. Ahok memastikan dirinya akan memenuhi panggilan Polri jika hendak diperiksa menyusul pelaporan dirinya oleh sejumlah ormas keagamaan yang menuduhnya telah melakukan penistaan agama. Pernyataan ini diungkapkan menyusul aksi unjuk rasa yang digelar ormas keagamaan di depan Balai Kota DKI yang menuntut aparat segera mengusut tuntas kasus tersebut. Ahok menyatakan pelaporan dirinya terhadap aparat hukum bukan yang pertama kali. Sebelumnya Ahok juga pernah dilaporkan ke KPK terkait pembelian rumah sakit Sumber Waras. Waktu baru dilantik juga sama, orangnya juga mirip GMJ kan. Dari dulu juga GMJ juga begitu, tiap Jumat dulu. Ya dulu kan gitu tiap Jumat kan, sampai bosan akhirnya kan. Kan mereka udah lapor ke Bareskrim. Ya tunggu aja proses hukum. Mereka minta diperiksa Pak. Ya tunggu aja proses hukumnya. Negara kan udah negara hukum. Negara hukum kan nggak bisa maksa. Kelompok yang sama juga minta KPK periksa saya dulu, ingat nggak GMJ? Maksa jadi tersangka. Sumber Waras sama saya ya. Saya dia. Saya bantu. Mundur dulu boleh? Ada siapa? Ini Pak, dari Pekanbaru Pak. Oh, ya Pak. Jalan-jalan. Iya. Pak, minta tolong dong Pak. Terima kasih Pak. Kapan pulang? Sabtu Pak. Ya. Kameranya apa nih? Satu, dua. Ya. Nah. Dari rumah Ahok itu, rumah PDB juga, Timur Pak. Berapa nasi Pak? Tema saya pekan ini mengatakan sudah lama gitu, sudah lama kan? Dalam sejak 2012 Pak di Wanda. Baik, baru ada Pak, semuanya Pak. Terima kasih Pak. Dulu ya. Keburu saya jalan. Jadi aja ya. Saya suruh kita ketemu si Kima aja. Mereka mau wawancara sama staff itu. Nanti yang turun baru ke saya. Mereka bisa jawab semua. Aku mengenai kebijakan Bapak tentang Pulau Dia bisa semua. Dia bisa jawab. Satu, dua. Masih ini aja yang bagian sosial sih. Cuma foto itu sih di siapa yang tugas tenda kontaknya aja. Kasih kontaknya. Oh oke. Terima kasih ya Pak. Ini Mercedes tadi kan? Iya, ikut ya. Yang makasih. Ini proses bagus ya kan. Pak, kasih lagi Pak. Pak, yang goyang Pak. Tiga boleh nggak Pak? Apa? Satu-satu dulu aja. Satu-satu. Tadi dulu. Ayo. Dari mana? Pagi Pak. Sama.
Saya Sherlyn, ini Glenn. Kita dari aplikasi majalah digital bernama Hidup. Kita di sini ingin mendukung program Jakarta Smart City, di mana kita ingin memberikan fasilitas kalau orang lagi nunggu di halte Transjakarta bisa baca majalah. Oh, panggil dong. Nanti ngomong tadi panggil majalah itu ya. Jadi rak majalahnya digital, gitu. Jadi tidak perlu ada majalah yang Nanti aja lagi wawancara. Oke. Oke. Terus ya hal ini juga udah membuktikan kalau kita bisa mengurangi potensi adanya korupsi di jalur distribusi majalah. Gitu. Karena semua majalah didistribusikan melalui WiFi. Jadi rencana taruhnya gimana? Di semua halte Transjakarta. Jadi orang yang lagi nunggu bus atau mungkin mereka belum bisa masuk, lagi rame, mereka bisa baca majalah gitu. Nah, kalau gitu kamu langsung sama dirutnya ya? Sama dirutnya ya? Dia lagi wawancara, nanti ambil itu tuh yang lagi wawancara itu. Langsung sama dia. Makasih Pak. Terus ngomongin dulu. Soal kemacetan Pak, Bapak masih ingat saya? Saya udah paparan di Dinas Perhubungan di hadapan 2 kepala biro. Nah, saya pengen sekali paparan di hadapan Bapak langsung. Nah itu kok belum lapor ya? Justru itu Pak, 5 bulan loh Pak. 19 Mei saya paparan. Mereka menerima dengan positif, tidak menemukan kelemahan. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Saya takut ini era lagi. Oh, ini polisi yang mendominasi ya? Hah? Itu udah nggak pakai sistem warna, itu kan pakai ganjil genap udah. Ini kurang efektif Pak. Justru kita ya itu mau ERP Pak, kita udah pernah bahas itu. Ya justru itu, saya ingin sekali paparan di depan Bapak. Kita akan pelajari dulu ya Pak. Ya. Kita pelajari dulu. Gini Pak, maksudnya gini Pak ya. Saya rela ide saya ditolak. Walaupun sepotong surat kecil, kalau Bapak tolak, saya bisa pikir jalan lain. Gitu loh Pak. Ya ini masukin ke lapor juga udah lihat ya. Catat nomor HP ini. Ada. Makasih Pak ya. Ada. Saya juga mohon bantuan. Ya, kita siapin BPJS gitu. Kita urusin. Sudah 6 tahun Pak, daftarnya nggak bisa saya lihat kan sekarang Pak. Iya Pak, kami urusin. Nggak usah kasih ya. Aku BPJS. Ya, terima kasih ya urusin. Ya. Teman saya mau jual tanah, kurang lebih 500 meter. Menanggung Pak 500 meter. Mana? Iya, di daerah Citarum, Pak. Memungkinkan nggak kalau misalnya tanah tersebut nanti dijadikan LPTRA gitu? 500 nggak nanggung. Nanggung. Memang nggak bisa. Dalam bank. Kecilan. Jadi lebih besar masih bisa. Tapi ini padat sekali ya? Iya. Ada. Bila masuk ke alat berat. Jalannya gang kecil. Satu mobil masuk. Belakangnya pabrik Pak. Maksudnya gini ya? Coba aja masukin ke dalam. Ya, Pak nggak masukin. Ya, ya penawaran. Masukin aja. Makasih ya Pak. Dari Nexon. Mana? Jadi kami dari Presi, jadi gini, jadi sebetulnya kita ada program yang kita mau tawarkan ke Bapak tentang toleransi Indonesia. Tapi sebenarnya kita butuh waktu tambahan untuk ngobrol. Tapi untuk sementara yang penting kita sudah silaturahmi dengan Bapak. Karena ada yang Masukin dulu aja Pak. Karena kita kasih ke teman Ahok aja dulu Pak. sudah datang Ahok Pak. Sudah. Kemarin Pak Natanael udah ngomong ke saya. Begini, sedikit juga tambahkan. Ini dulu. Ini dulu. Yang penting. Ini idenya dari teman-teman. Ya. Nah itu yang penting, yang saya Nanti tunggu cuti dulu ya. Aku beresin kerjaan dulu nih. Pak, iya, Pak. ini soal toleransi nih Pak, soal toleransi ya. Jadi Saya belum cuti kan. Enggak sedikit Pak. Ini apa? Kita sudah membuat lagu untuk toleransi beragama. Pak Ahok itu figur yang paling tepat untuk toleransi ini. Karena di sini kita pengen outputnya, ini outputnya bahwa di Indonesia ini harus ada hari damai, hari toleransi. Kan ada hari batik, ada hari yang harus ada itu. Jadi saya ingin dimulai dari Ahok ada sudah lagu Mas sebenarnya Kita masukin dulu ya. Iya. Saya mau kantor pajak soalnya. biar dimasukin aja dulu. Bisa kita minta waktu lagi Pak. Iya.